Sementara itu 3 pekan pasca banjir bandang, ada 86.000 warga Kabupaten Pd Jaya yang hingga kini masih bertahan di pengungsian. Anak-anak dan orang tua mulai terserang penyakit karena minimnya akses air bersih. Di tengah keterbatasan, mereka berharap segera bisa direlokasi ke hunian sementara agar bisa tinggal dan juga bisa beribadah di tempat yang lebih layak. Sudah 3 pekan warga Pd Jaya Aceh menggantungkan hidup di Gedung Tengku Cikepat Tegulima yang kini berfungsi sebagai posko pengungsian. Banjir bandang menghancurkan rumah dan menyapu harta benda mereka. Salah satunya Rahmi, warga desa Berawang. Ia masih mengingat detik-detik saat air terus meninggi hingga membuat keluarganya terjebak di dalam rumah. Kecemasan kian menyelimuti karena saat itu Rahmi dan suaminya berada di Melaboh, sementara anak dan orang tuanya berada di kampung. Jam 3 malam ditelepon lagi sama orang yang di rumah, katanya air udah masuk ke dalam rumah orang tua saya. Sedangkan posisinya rumah orang tua saya itu bangunannya paling tinggi, untuk pondasinya aja 1 meter 180 cm, 1 meter 80. Jadi kan saya makin panik tuh. Terus saya bilang sama suami, apapun cerita besoknya langsung pulang. Karena posisinya anak saya tuh di rumah. Udah kayak gitu. Besoknya karena keluarga nggak ada kabar, ditelepon terakhir sama orang tua jam 10 pagi, tolong telepon tim SAR, kami semua terjebak di dalam rumah, air makin tinggi. Kini Rahmi dan warga lainnya belum bisa kembali ke rumah karena kondisinya rusak parah. Tanpa alat berat, rumah-rumah itu tak mungkin dibersihkan. Udah dicek untuk rumah saya sendiri memang udah nggak bisa dibersihkan lagi karena dinding-dindingnya itu udah jebol, terus tanahnya juga tinggi kan. Untuk rumah orang tua tertimbun juga, cuman udah diusahakan alat berat dibersihkan ya, karena rata-rata rumah di sini kalau nggak pakai alat berat nggak bisa. Selama hidup di pengungsian, air bersih menjadi kebutuhan paling mendesak. Lebih dari 400 orang dari 150 kepala keluarga harus berbagi dalam keterbatasan. Akibatnya anak-anak dan lansia mulai terjangkit penyakit. Mereka berharap segera direlokasi ke hunian sementara untuk bisa tinggal dan beribadah di tempat yang lebih layak. Pilek sama demam. Ada yang 1-2 yang diare, ada juga yang udah sakit mata, kayak orang tua pun udah ada yang kena sakit mata. Mungkin karena kita kan keluar ke jalan kan banyak debu. Terus kalau malam di sini banyak yang batuk-batuk. Batuknya pun ini bergetak gitu, bergerak lah. Karena banjir pun iya juga. Terus kan kita butuh kenyamanan juga. Bukan berarti nyaman kita mau tempat yang mewah, enggak juga. Tapi setidaknya kita kan butuh tempat yang nyaman untuk kita beribadah. Ada privasi lah. Kalau di sini kan rame-rame. Karena 2 bulan lagi pun nggak lama lagi kita kan mau menghadapi bulan puasa juga. Kan nggak mungkin di sini, Pak. Ini pun udah bulan Sya'ban, harusnya kita puasa Senin Kamis, tapi nggak bisa, nggak ada sahur gitu. Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Pd Jaya, banjir bandang menyebabkan 29 orang meninggal dunia dan 2 orang masih dinyatakan hilang. Sementara itu, sebanyak 86.000 jiwa di 8 kecamatan masih harus tinggal di pengungsian. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.